Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah musalla salatul arham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat hidayah dan taufik dari Allah, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh, salat salatul arham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan tanya jawab agama fatwa tardih Muhammadiyah tentang peningkatan iman dan takwa. Tanya, hampir setiap hari kita mendengar ajakan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tetapi saya belum mengerti bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu secara jelas. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Nuwih W. Ngowonggo Ceper dari Klaten. Jawab, dari segi bahasa, iman artinya tasdiq, maksudnya membenarkan. Dari segi pemahaman, dari berbagai nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah mempunyai arti yang sempit dan luas. Pengertian sempit, membenarkan akan adanya Allah dan maha kuasanya dan maha kuasaannya, bahkan juga meyakini akan kebenaran kitab-kitabnya dan utusan serta malaikatnya, serta akan adanya hari kemudian dan atau kiamat. Demikian diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat 136 yang wajib diyakini oleh manusia. Masih banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita manusia untuk meyakini demikian. Dalam arti luas atau dalam pengamalannya, keyakinan menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan perintah kebajikan, menjalankan dan menjaga agama. Sebagaimana disebutkan antara lain dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat 136 surah An-Nisa berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat 15 surah Al-Hujurat ayat yang berbunyi, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, pengertian iman lebih luas lagi, mengikuti 69 cabang yang kalau ditelusuri hadis-hadis tentang pelaksana iman ini akan merupakan keseluruhan tuntunan agama, meliputi aqidah, ahkam atau hukum-hukum dan akhlakul karimah.
yakni sifat dan sikap seseorang dalam hidupnya yang lebih baik menjalin hubungan dengan Khaliqnya, dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungannya. Dari pengertian iman yang sempit maupun yang luas, dapatlah dilukiskan bagaimana kita meningkatkan iman kita, yakni dengan meningkatkan keyakinan kita serta meningkatkan pengamalan kita terhadap perintah Allah, serta meningkatkan usaha kita menguasai diri sehingga dapat menampilkan diri yang baik di hadapan Allah dan di tengah-tengah masyarakat. Mengenai peningkatan takwa, perlu dipahami pengertian takwa itu. Kalau kita tilik Al-Quran maupun As-Sunnah, barangkali dapat disampaikan pengertian bahwa takwa itu ialah usaha dan kemampuan seseorang mukmin dalam rangka mengarungi hidup di dunia ini agar terjaga dirinya dari hambatan dan godaan hidup duniawi. Hal ini akan terang kita lihat pada ayat 14, 15, 16 dan 17 surah Ali Imran. Ayat 14 surah Ali Imran menerangkan tentang kecenderungan manusia kepada kehidupan dunia yang banyak menggoda. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat 15 surah Ali Imran selanjutnya memberi penjelasan dan menawarkan alternatif yang lebih baik dari sekedar kesenangan dunia, ialah takwa, karena akan memberi kebahagiaan yang abadi, ialah surga. Lebih lanjut, ayat 16 dan 17 menjelaskan rincian kualifikasi takwa, sebagaimana juga dalam ayat lain seperti pada ayat 2 surah Al-Baqarah dan ayat 134 surah Ali Imran, yakni bahwa orang-orang muttaqin adalah orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sabar, benar perkataan dan perbuatan, tekun beribadah, banyak melakukan infak, dan banyak mohon ampunan Allah di waktu malam hari. Juga termasuk kualifikasi takwa seperti tersebut pada ayat 134 surah Ali Imran, ialah orang itu mampu menahan diri dan bersifat pemaaf pada orang lain. Dengan kualifikasi takwa ini dapat dipahami maksud ajakan peningkatannya ialah dengan meningkatkan keimanan, kesabaran, berusaha berbuat benar, ketekunan beribadah, memperbanyak infak, dan banyak melakukan mawas diri mohon ampunan Allah. Juga berusaha memperteguhkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan banyak memaafkan orang lain yang berbuat salah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tanya jawab agama tentang peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan atau tanya jawab ini mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.